Halo Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang kasih Tuhan, berjumpa lagi kita di Renungan Harian pada hari ini. Dan sebelumnya mari kita bersama-sama memfokuskan hati kita, pikiran kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih karena Tuhan menunjukkan cinta kasih yang luar biasa, bahkan di tengah kemelut kehidupan yang membingungkan ini. Dan Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk nafas kehidupan, untuk penyertaan, kecukupan akan kebutuhan, dan berbagai macam berkat yang Tuhan anugerahkan. Sebentar kami akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, kiranya Tuhan menolong kami, Tuhan membantu kami supaya kami dapat memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan segala yang kami pahami dengan sungguh-sungguh berkat penyertaan Tuhan itu dapat kami laksanakan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada hari ini berdasarkan Imamat pasal 9. Imamat pasal 9 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. Pada hari yang ke-8, Musa memanggil Harun serta anak-anaknya dan para tua-tua Israel. Lalu berkatalah ia kepada Harun, "Ambillah bagimu sendiri seekor lembu muda untuk korban penghapus dosa, dan seekor domba jantan untuk korban bakaran, kedua-duanya yang tidak bercela. Kemudian persembahkanlah itu di hadapan Tuhan. Dan kepada orang Israel haruslah engkau berkata begini, ambillah seekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa, dan seekor anak lembu dan seekor domba masing-masing berumur setahun dan yang tidak bercela untuk korban bakaran, dan lagi seekor lembu dan seekor domba jantan untuk korban keselamatan, supaya dikorbankan di hadapan Tuhan dan korban sajian yang diolah dengan minyak. Karena pada hari ini Tuhan akan menampakkan diri kepadamu." Kemudian dibawa merekalah apa yang diperintahkan Musa ke kemah pertemuan. Lalu mendekatlah segenap umat itu dan berdiri di hadapan Tuhan. Kata Musa, "Inilah firman yang diperintahkan Tuhan kamu perbuat, agar kemuliaan Tuhan tampak kepadamu." Kata Musa kepada Harun, "Datanglah mendekat kepada mezbah, olahlah korban penghapus dosa dan korban bakaranmu, dan adakanlah pendamaian bagimu sendiri dan bagi bangsa itu. Sesudah itu, olahlah persembahan bangsa itu dan adakanlah pendamaian bagi mereka, seperti yang diperintahkan Tuhan." Maka mendekatlah Harun kepada mezbah dan disembelihnyalah anak lembu yang akan menjadi korban penghapus dosa baginya sendiri. Anak-anak Harun menyampaikan darah lembu itu kepadanya, dan Harun mencelupkan jarinya ke dalam darah itu dan membubuhnya pada tanduk-tanduk mezbah. Darah selebihnya dituangkannya pada bagian bawah mezbah. Lemak, buah pinggang, dan umbai hati dari korban penghapus dosa itu dibakarnya di atas mezbah, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Tetapi daging dan kulitnya dibakarnya habis di luar perkemahan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Yang berbahagia adalah setiap dari kita yang mendengarkan, merenungkan, memelihara, dan bahkan dapat melaksanakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin memperhatikan kotak yang ada di samping saya. Ini adalah kotak persembahan. Ya mungkin sudah tahu ya. Ya mungkin tapi nggak kelihatan ya, ini adalah kotak persembahan. Nah seperti yang Bapak Ibu tahu, seringkali di gereja persembahan itu ketika ibadah yang bisa kita lakukan di gedung gereja, ada beberapa kantong persembahan dan ada kotak persembahan yang punya fungsi masing-masing. Tetapi fungsinya tentu berbeda dari yang kita baca. Misalnya ada persembahan hari raya, ada persembahan pembangunan, ada persembahan biasa, ada persembahan juga untuk membantu korban bencana alam dan berbagai macam persembahan yang lain. Nah, kadangkala saya nggak tahu ya, cuma kalau pembagian persembahan itu bagi tiap orang itu berbeda. Ada yang mempersiapkan secara khusus, oh ini persembahan untuk ini persembahan untuk ini, untuk ini, untuk ini. Tapi ada yang penting yang ada di dompet, yang mana nanti dimasukkan. Tapi bagaimanapun prosesnya, yang penting persembahan itu adalah tujuannya untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk memberikan apa yang kita punya sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan atas segala yang sudah Tuhan karuniakan. Jadi ya ini adalah wujud syukur kita. Nah, tapi persembahan yang saat ini kita lakukan dan persembahan yang zaman dulu dilakukan itu sangat jauh berbeda. Dan tingkat kerumitannya itu sangat tinggi. Dan barang yang harus dipersembahkan itu juga
harganya itu juga tidak murah. Nah, hari ini kita akan secara khusus merenungkan bahkan mempelajari mengenai korban-korban persembahan yang terdapat dalam kitab Imamat yang barusan kita baca. Nah, ini saya dapatkan dari salah satu buku tafsir, jadi mungkin nanti ada tafsiran yang berbeda ya, itu tetap ada kemungkinan. Tetapi dari salah satu buku yang saya baca, dari Imamat 1 sampai Imamat 9, itu sebenarnya ada 5 korban yang dipersembahkan kepada Tuhan dengan 5 tujuannya masing-masing, jadi ada 5. Tapi dalam pasal 9 tadi hanya disebutkan 4. Kita baca, Bapak Ibu bisa baca lagi ya di pasal 9 ayat 3 sampai 4 itu ada 4 korban. Yang pertama adalah korban penghapusan dosa. Yang kedua adalah korban bakaran, yang ketiga adalah korban keselamatan, yang keempat adalah korban sajian, dan yang tidak disebutkan di pasal ini tapi ada di pasal-pasal sebelumnya adalah korban penebusan salah. Nah, 5 persembahan ini yang dimintakan tadi 4, nah ini punya tujuan fungsi yang berbeda-beda. Jadi tidak bisa dirangkum saja, walaupun mungkin memang ada beberapa korban persembahan yang hewannya sebenarnya bisa sama, tapi tidak bisa disamaratakan. Nanti hewannya apa saja atau persembahannya berupa apa saja tidak semuanya hewan, ada juga yang bisa berupa tepung, bisa Bapak Ibu baca sendiri di pasal yang pertama hingga seterusnya. Enak juga loh ternyata membaca Perjanjian Lama kalau kita bacanya sungguh-sungguh dan hati-hati, karena memang agak sedikit rumit dan jelimet. Nah, yang pertama korban penghapus dosa. Jadi tadi disebutkan ya, diurutkan dari korban penghapus dosa. Nah, korban penghapus dosa ini sifatnya adalah wajib, jadi tidak bisa tidak dilakukan. Tujuannya adalah bagi orang-orang, baik secara individu maupun secara komunal, jadi baik perorangan ataupun seluruh bangsa, ini bisa diberikan. Jadi tidak hanya perorangan saja, tapi kalau satu bangsa itu bersama-sama melakukan dosa, ya ini melakukan juga korban penghapus dosa. Nah, ini adalah ketika manusia itu melakukan pelanggaran atau melakukan dosa, walaupun itu tidak sengaja. Jadi kalau tidak sengaja berdosa ya tetap harus memberikan korban penghapusan dosa. Nah, karena ini bersifatnya wajib, jadi ada kelonggaran untuk orang-orang yang kurang mampu. Jadi misalnya harusnya lembu atau domba, tapi misalnya tidak kurang mampu begitu keadaannya, tidak bisa mempersembahkan lembu atau domba, nanti ada aturannya sendiri, mungkin burung dan lain-lain. Karena ini sifatnya wajib, jadi tidak boleh tidak dilakukan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua ada korban bakaran. Nah, saya sebutkan urutannya sesuai dengan ayat tadi ya Bapak Ibu, kalau membaca dari pasal 1 bahkan yang disebutkan pertama korban bakaran, tapi saya sebutkan urutannya berdasarkan ayat. Yang kedua adalah korban bakaran. Nah, korban bakaran ini sifatnya sukarela, jadi bukan yang wajib, bukan yang harus banget, tapi sukarela. Fungsinya adalah untuk menunjukkan pengabdian dan penyerahan diri dari orang yang membawa persembahan ini. Jadi korban bakaran. Lalu yang ketiga adalah korban keselamatan. Korban keselamatan ini juga sifatnya sebenarnya bukan wajib, jadi bisa sukarela juga. Ini menunjukkan, korban persembahan ini menunjukkan bahwa orang yang memberikan persembahan itu dalam keadaan berdamai dengan Tuhan. Jadi ketika orang itu berbuat dosa tapi tidak melakukan korban penghapus dosa, penghapus dosa, maka dia tidak bisa melakukan korban keselamatan karena hidupnya tidak damai dengan Tuhan. Ribet ya. Jadi kalau Bapak Ibu, aku pengen ini korban keselamatan, tapi ternyata melakukan dosa tapi belum melakukan korban penghapus dosa, ya nggak valid gitu. Nah, harus lewat tahap ini dulu. Lalu yang keempat adalah korban sajian. Korban sajian ini sifatnya sukarela juga, dan ini tujuannya adalah sebagai bakti orang yang memberikan kepada Tuhan, dan korban sajian ini jumlahnya lebih sedikit dibanding yang korban-korban lain ini, dan ini bisa dilakukan lebih sering karena ini menunjukkan bakti kepada Tuhan dan sebagai tanda bahwa kita ini mengingat Tuhan dan kita ini ingin diingat oleh Tuhan. Jadi ini bakti yang diberikan. Nah, satu lagi yang tadi tidak disebutkan adalah korban penebus salah. Jadi ini mirip sama korban penghapus dosa tapi jenisnya beda. Nah, kalau korban
Penebus salah itu adalah ketika kita melakukan dosa atau kesalahan yang menuntut adanya tebusan atau ganti rugi. Misalnya, tadi mau memberikan korban kepada Tuhan, harusnya kan tidak bercacat dan bercela. Tapi kita memberikannya itu bercacat. Nah, itu kan salah ya, yang kita lakukan itu salah. Nah, maka yang kita lakukan setelah melakukan itu bukan setelah mempersembahkan yang bercacat dan bercela itu bukan memberikan korban penghapus dosa, tapi memberikan korban penebus kesalahan. Jadi itu harus ada ganti rugi, jenis dosa yang ada ganti ruginya. Bukan semua dosa bisa harus ditebus menggunakan korban penebus salah. Jadi itu tergantung dosanya, ribet kan. Jadi kita juga harus tahu nih dosa kita ini apa, masuknya kemana, dan sebelum kita persembahan atau mengorbankan sesuatu ini kita harus tahu kondisi kita ini gimana. Mau memberikan korban keselamatan tapi ternyata ada kesalahan kan repot gitu. Jadi atau niatnya memberikan korban bakaran sebagai apalagi pengabdian dan penyerahan kepada Tuhan, tapi malah korbannya itu tidak sempurna, malah bercacat dan bercela, malah harus memberikan korban yang lain. Jadi memang sangat rumit. Nah, tapi yang rumit itu ternyata punya makna. Jadi Tuhan itu nggak sembarang ini gini enggak. Nah, bahkan tadi yang 4 yang tadi kan karena yang dilakukan itu bukan dosa tebusan, bukan ganti rugi. Jadi yang diminta melakukan 4. Nah, urutannya adalah penghapus dosa, bakaran, keselamatan, dan sajian. Kenapa? Karena pertama-tama orang Israel harus mengakui dosa mereka dan menebus dosa mereka melalui korban itu. Dan yang berikutnya, kalau sudah ditebus dosanya, kalau sudah mengakui kesalahannya, maka mereka harus menunjukkan pengabdian dan penyerahan diri kepada Tuhan melalui korban bakaran. Nah, setelah itu mereka harus memberikan korban sebagai wujud bahwa sudah menebus kesalahannya, sudah menyerahkan dirinya, maka sekarang dalam keadaan berdamai dengan Tuhan. Maka diberikanlah korban keselamatan. Dan setelah itu, setelah sudah dalam keadaan damai, maka orang Israel harus menunjukkan baktinya kepada Tuhan melalui korban sajian. Jadi mengaku dulu salahnya, menebus salahnya dulu, setelah itu menyerahkan dirinya, lalu menyatakan perdamaian dengan Allah. Lah kalau sudah berdamai maka berbakti. Jadi 4 korban yang disebutkan secara berurutan itu punya makna yang harus dilakukan ketika seseorang bertobat. Jadi ini adalah urutan-urutan ketika seseorang ini bertobat setelah melakukan kesalahan di hadapan Tuhan. Dan jangan salah bahwa orang yang dipercaya Tuhan untuk menyerahkan persembahan itu kepada Tuhan, yaitu para imam, itu juga harus melakukan penebusan dosa bagi dirinya sendiri. Itu ada di ayat yang kedua. Jadi yang diminta adalah korban penghapus dosa karena dosanya individu, dan korban bakaran sebagai penyerahan diri. Yang lain-lain nanti bisa dilakukan, tidak diminta untuk melakukan karena memang sifatnya kan tidak wajib ya. Nah, dari bacaan kita dari korban-korban bakaran, korban penebusan dosa dan lain-lain, penghapus dosa dan lain-lain, kita bisa belajar bahwa ketika kita mau bertobat sama Tuhan, itu ada urutan yang jelas dan harga yang dibayar itu tidak murah. Jadi zaman dulu kalau melakukan dosa itu sudah rumit sekali yang mau dilakukan, dan yang diserahkan itu tidak murah. Nah, kalau Bapak Ibu membaca tadi di ayat yang ketiga, untuk penghapus dosa ambillah seekor kambing jantan. Itu untuk 1 kali. Nah, kalau misalnya habis melakukan semuanya itu tidak sengaja, seminggu kemudian melakukan dosa lagi, ya harus melakukan korban penghapus dosa lagi. Nah, coba bayangkan kita ini apa enggak habis gitu loh, semuanya hanya untuk menebus dosa kita. Dan itu tidak ada 1 orang pun yang lolos, bahkan para imam pun juga harus memberikan itu di hadapan Tuhan. Nah, karena itu terlalu rumit dan tidak ada manusia yang mampu, maksudnya adalah 1 kali 2 kali mungkin iya, tapi seterus-terusnya itu sangat sulit karena manusia itu tidak bisa melepaskan dirinya dari dosa. Nah, maka dari itu satu-satunya jalan nanti adalah ketika Tuhan Yesus sebagai imam yang besar, imam yang agung bagi kita semua, tidak hanya menghantarkan persembahan sebagai
wujud penebusan dosa kita. Kalau imam-imam ini kan Harun dan anak-anaknya kan menghantarkan persembahan ya. Jadi dari umat lalu diberikan pada Tuhan. Nah, Tuhan Yesus itu tidak hanya menghantarkan, tetapi memberikan dirinya sebagai korban yang tidak bercacat, tidak bercela dan yang sempurna. Dan ini adalah satu kali dilakukan. Nah, dari semuanya ini apa sih yang bisa kita pelajari? Banyak sekali ya. Tadi kalau bertobat ternyata banyak sekali metodenya dan lain-lain dan membutuhkan komitmen. Yang pertama adalah yaitu tadi bertobat itu membutuhkan komitmen yang luar biasa. Jadi sekarang kita tidak wajib memberikan korban dan persembahan ini beda dengan korban-korban zaman dulu. Ini ungkapan syukur. Kalau yang zaman dulu kan memang wajib karena harus menebus sesuatu. Nah, tadi ada step-step atau tahap-tahap yang dijelaskan ketika kita bertobat. Kalau mau bertobat, ya kita harus mengaku kesalahan kita dan memohon ampun atas kesalahan kita. Nah, setelah memohon ampun, ya kita harus mengabdikan diri dan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan sebagai wujud dari pertobatan kita dan menyatakan bahwa hidup kita ini berdamai dengan Tuhan. Nah, kalau sudah berdamai dengan Tuhan, maka kita harus berbakti kepada Tuhan dalam keseharian kita. Dan terus mengingat bahwa kita ini sudah berdamai dengan Tuhan. Jadi ada bakti yang diberikan. Kita tidak bisa bilang bertobat hanya dengan mengakui kesalahan lalu sudah selesai. Tidak, tapi bertobat itu punya banyak konsekuensi dan komitmen yang lebih ya. Jadi bertobat itu tidak hanya di bibir, tidak hanya 1 hari 2 hari, tapi ada bakti yang dilakukan terus-menerus. Itu yang pertama masalah pertobatannya. Yang kedua adalah masalah keteladanan. Para imam diminta untuk menunjukkan keteladanannya, yaitu dengan memberikan korban persembahan sebelum ia mempersembahkan korban milik orang Israel. Jadi dia dulu harus berpersembahan, mengorbankan dan menebus kesalahannya sebelum dia meminta orang lain untuk melakukan hal itu. Nah, tapi karena kita sudah tidak lagi mengikuti hal itu, kita harusnya mengikuti keteladanan dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu mengorbankan dirinya untuk memberikan keselamatan bagi seluruh manusia. Berarti dalam pertobatan, dalam masalah dosa dan keselamatan ini, kita juga seharusnya, tidak dituntut ya, seharusnya juga meneladan imam agung kita, imam besar kita yang adalah Tuhan Yesus dengan mengorbankan diri kita untuk menjaga perdamaian antara kita dengan Tuhan, untuk menjaga keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, untuk masalah pertobatan sudah jelas dan masalah pengorbanan ini juga jelas susah dilakukan, enggak ya? Ya, hari-hari ini pengorbanan ini adalah hal yang sulit untuk dilakukan berkaitan dengan keselamatan. Bahkan kalau Bapak Ibu melihat yang viral, ada beberapa video yang menunjukkan tenaga medis menggunakan tulisan Indonesia tanda tanya terserah. Nah, ada respon negatif dan positif mengenai hal itu, tetapi dalam perenungan saya, mereka itu capek loh Bapak Ibu. Bapak Ibu mungkin banyak yang rindu keluarga lalu memutuskan mudik. Lah, tenaga medis itu apa nggak kangen loh? Bahkan boro-boro sama keluarga yang jauh, sama keluarga yang di rumah saja loh. Itu juga kangen loh Bapak Ibu. Dan mereka yang harus terpapar, harus dirapid, harus diisolasi karena melayani itu kan pengennya juga berlebaran. Kalau lebaran ini kan memang walaupun hari raya dirayakan oleh saudara kita yang muslim, tetapi kan lebaran ini memang jadi tradisi ya. Nah, mereka juga pengen gitu, pengennya juga mudik, pengennya juga pulang, pengennya juga bikin opor, pengennya juga belanja, mereka itu juga pengen. Tapi demi keselamatan orang lain mereka tidak melakukan. Nah, padahal yang mau ditolong itu adalah orang lain yang tidak ada hubungannya dengan mereka. Nah, kita ini lucu lagi, harusnya dalam hal seperti ini kita juga hari-hari ini menuntut adanya pengorbanan dari setiap individu. Jadi kita harusnya juga berkorban, minimal adalah mau menggunakan masker. Ini engap Bapak Ibu, pakai masker itu memang sesak malahan nafasnya. Tapi kalau tidak pakai masker, banyak OTG orang tanpa gejala itu bisa menyampaikan virus kepada orang lain. Bahkan repot, bahkan saya baca hari-hari ini angka positif corona semakin meningkat. Nah, berarti hari-hari ini keselamatan yang dari Tuhan, yang diberikan yang diberikan kepada banyak orang, yang dijaga oleh banyak orang, mari kita juga ikut menjaganya. Keselamatan itu bukan hanya yang
yang nanti-nanti saja, tetapi yang sekarang-sekarang ini juga perlu kita usahakan. Jadi mari Bapak Ibu, kita hari ini diingatkan bahwa pertobatan itu membutuhkan komitmen yang luar biasa, itu yang pertama. Yang kedua adalah kita ini sudah ditebus oleh Tuhan dengan luar biasanya, bahkan kita sekarang nggak perlu repot-repot bikin korban-korban itu. Maka yang perlu kita lakukan adalah meneladan Tuhan Yesus dalam hal mengorbankan dirinya. Jadi selamat menjalani hari-hari ini dengan pertobatan dan mari mengorbankan diri. Apalagi ini kan menjelang Lebaran, saudara-saudara kita biasanya maaf-maafan. Nah, kita juga bisa walaupun maaf-maafan nggak harus pada hari Lebaran saja ya, tetapi ya baik juga ketika kita kemudian merefleksikan hidup kita di hadapan Tuhan dan sesama kita. Nah, selamat menjalani hari, mari kita berdoa. Dengan kesadaran bahwa kami ini adalah manusia yang berdosa, kami memohon ampun dan kami sungguh memohon kiranya Tuhan menolong kami supaya kami dapat terus memperbaiki kehidupan kami, supaya kami semakin berjalan bersama dengan Tuhan. Tetapi bahkan seluruh daya kami tidak akan mampu menolong kami, karena pada dasarnya kami ini hidup di dalam dosa. Maka hanya Tuhan saja yang memampukan kami, menguatkan kami, supaya kehidupan kami sungguh segambar dan serupa dengan Tuhan. Dan kiranya Tuhan memampukan kami untuk bersedia, berkorban bagi sesama kami, bahkan dalam hal yang paling sederhana sekalipun. Sebab Tuhan sendiri sudah meneladankan pengorbanan yang luar biasa. Pengorbanan yang tidak hanya mengorbankan waktu, tenaga, tetapi bahkan mengorbankan nyawa. Bagi kami, bagi manusia yang seringkali justru malah lebih asik hidup dalam dosa daripada menikmati keselamatan dari Tuhan. Maka dari itu kiranya Tuhan memegang tangan kami supaya seluruh hari ini, seluruh kehidupan kami berjalan dengan Tuhan Yesus. Amin. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan hari ini, panjang lebar, tetapi semoga dapat menguatkan, menghibur, mengingatkan kita semua dimanapun berada. Selamat mempersiapkan hati untuk menjalani hari-hari di depan, dan jangan lupa menggunakan masker dan lain-lain. Mari menghadapi semuanya dengan bergandengan tangan secara online, dan Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa.